sih sahabat rumah belajar bertanya, bagaimana tubuh kita mengubah makanan menjadi energi? Tubuh bisa mengubah makanan menjadi energi berkat kerjanya sel. Tapi semua itu bisa dilakukan karena adanya transport pada membran sel. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana transport pada membran sel itu. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum kita mempelajari tentang transport pada membran, kita perlu mengetahui struktur dari membran sel itu sendiri. Membran sel terdiri atas dua lapis fosfolipid yang biasa disebut fosfolipid bilayer. Selain itu, ada juga protein. Struktur ini membuat membran sel menjadi bersifat semi-permeable atau selective permeable. Artinya, membran sel dapat dilewati oleh zat, ion, atau molekul tertentu. Pada lapisan fosfolipid di membran sel, terdapat kepala nonpolar yang bersifat hidrofilik atau yang menyukai air, dan juga terdapat ekor nonpolar yang bersifat hidrofobik atau tidak menyukai air. Setelah mengetahui tentang struktur membran sel, kita akan belajar mengenai transport pada membran sel. Proses transport pada membran sel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Pertama, kita akan membahas transport pasif. Tetapi sebelum kita membahas transport pasif, kita perlu mengetahui prinsip dari difusi. Karena transport pasif menggunakan prinsip difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi menuju ke daerah dengan konsentrasinya yang rendah. Setelah mengetahui prinsip difusi, sekarang kita akan mempelajari transport pasif. Proses difusi terdiri atas dua. Yang pertama, difusi sederhana, dan yang kedua, difusi terfasilitasi. Ingat bahwa pada struktur membran yang sudah kita bahas sebelumnya, membran sel terdiri dari fosfolipid bilayer. Nah, proses difusi sederhana merupakan proses perpindahan zat melalui lapisan lipid tersebut. Ingat juga bahwa bagian lipid atau ekor dari fosfolipid ini bersifat nonpolar dan hidrofobik, sehingga zat-zat yang dapat melewati bagian lipid dari membran plasma merupakan zat-zat yang bersifat nonpolar dan hidrofobik juga. Contohnya, oksigen, karbon dioksida, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Perhatikan bahwa difusi sederhana berperan dalam proses masuk keluarnya oksigen dan karbon dioksida yang setiap detiknya selalu kita lakukan. Bayangkanlah jika proses ini membutuhkan energi. Pasti kita akan mudah kelelahan hanya dengan bernapas saja. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan telah memelihara hidup manusia, bahkan dengan proses yang sangat sederhana di dalam tubuh kita, tetapi sangat penting bagi kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan membahas jenis difusi yang kedua, yaitu difusi terfasilitasi. Mengapa disebut difusi terfasilitasi? Karena zat-zat ini tidak dapat melewati lipid pada membran plasma. Sebaliknya, mereka membutuhkan fasilitas lain untuk dapat memasuki membran plasma. Fasilitas ini adalah protein channel. Protein channel ini merupakan jalan masuk bagi zat-zat yang tidak dapat melewati lipid pada membran plasma. Selain karena tidak dapat menembus lapisan lipid, ukuran molekul yang besar juga merupakan penyebab sebuah molekul harus melewati protein channel. Contohnya adalah molekul glukosa. Nah, sahabat rumah belajar, kita sudah selesai membahas tentang transport pasif. Sekarang waktunya untuk kita membahas transport aktif. Berbeda dengan transport pasif, transport aktif memerlukan energi pada prosesnya. Transport aktif memerlukan energi sebagai akibat dari perpindahan zat atau ion dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Pada transport aktif, protein yang membawa zat atau ion disebut dengan pompa. Contoh dari transport aktif adalah pompa natrium kalium. Mekanisme dari pompa natrium kalium ini adalah protein pompa mengikat energi dalam bentuk ATP dan 3 ion natrium dari dalam sel. ATP kemudian dihidrolisis menjadi ADP dan 1 fosfat yang menyebabkan berubahnya bentuk protein pembawa sehingga melepaskan 3 ion natrium. Di saat yang bersamaan, 2 ion kalium dari luar sel terikat pada protein pompa, menyebabkan protein pompa berubah bentuk kembali seperti semula dan melepaskan fosfat serta ion kalium ke dalam tubuh. Proses ini terjadi berulang-ulang. Sahabat rumah belajar, demikianlah pembahasan kita mengenai materi transport membran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.